Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Beto Rinaldo. Kali ini kita akan berbincang tentang seputar vaksin dan vaksinasi. Kenapa vaksin dan vaksinasi itu di dunia peternakan, terutama ini untuk para peternak komersil maupun peternak rumahan. Untuk saat ini, ada yang kemarin berinformasi kepada saya, apakah ayam kampung yang tidak skala komersil, skala besar itu perlu divaksin atau tidak? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita bahas pada siang hari ini. Saya nanti akan menjelaskan vaksinasi itu penting atau tidak untuk dunia perunggasan, terutama ayam kampung, ayam broiler, ataupun ayam layer yang komersil. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa itu vaksin dan pentingkah vaksinasi itu terhadap kesehatan ayam. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pertama, kita akan membahas tentang vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin itu adalah mikroorganisme, yaitu apakah dia bersifat virus ataupun bakteri, itu dilemahkan ataupun dimatikan, dan itu dibuat seperti vaksin, dan itu diolah dalam bentuk industri vaksin dan disuntikkan kepada ayam. Apabila vaksin ini disuntikkan pada ayam, dia akan menciptakan antibodi, dia akan menciptakan imun buatan, sehingga ayam tadi itu ketika terinfeksi oleh virus lapangan, dia sudah mempunyai sel memori, dia sudah kebal terhadap penyakit. Itulah yang dikatakan dengan vaksin. Nanti kita akan bahas satu persatu. Vaksin itu apa? Sudah saya jelaskan. Yang kedua, vaksinasi itu penting atau tidak? Karena sekarang, karena beberapa waktu terakhir ini, karena adanya lockdown, orang banyak bekerja di rumah, sehingga banyak waktu yang terbuang, sehingga tidak produktif, sehingga banyak masyarakat kita yang tadinya bekerja di kantor sekarang sudah melirik ke usaha sampingan, yaitu memelihara ayam kampung skala 20 ekor, 50 ekor. Tentu hal ini dia ada pertanyaan. Ayam kampung yang biasanya diumbar di lapangan, tentu imunnya akan kuat dan kebal. Ini ayam kampung yang dikandangkan, apakah dia masih kebal seperti dia hidup di alam? Tentunya tidak. Makanya itu penting vaksinasi. Walaupun dia strainnya, jenisnya ayam kampung, tapi itu tetap perlu divaksin apabila dia metodenya dikandangkan, karena ruang lingkup geraknya juga terbatas, suhunya juga dikontrol semuanya, sehingga dia tidak mendapatkan vaksinasi dari alam. Makanya dia perlu divaksinasi memakai vaksin buatan, yaitu hasil olahan dari industri vaksin. Kita akan bahas satu persatu tentang vaksin ini. Seperti mana yang saya sampaikan di awal tadi, vaksin itu sangat penting bagi konsep usahanya yang komersil. Jadi kalau peternakan unggas, bebek, ayam kampung, ayam bangkok, ayam aduan, semua yang bersifat komersil, ayam broiler, ayam layer, ataupun ayam petelur, itu wajib divaksinasi. Karena apa? Vaksin itu adalah sebagai pencegahan. Ingat, saya sampaikan, vaksin itu bersifat pencegahan. Jadi sebelum infeksi alam itu datang menginfeksi si ayam, itu si ayam sudah mempunyai antibodi, sama seperti yang manusia. Pada manusia itu dikenal dengan imunisasi. Bagi anak-anak yang rawan nantinya terkena campak ataupun polio, waktu dia bayi, waktu dia balita, itu sudah diimunisasi. Imunisasi tadi itu adalah proses vaksinasi, sehingga dia disuntikkan vaksin itu waktu bayi, waktu dia besar, dia akan mempunyai antibodi terhadap vaksin yang dilakukan pada bayi itu. Begitu juga dengan hewan ataupun ternak unggas. Ketika dia dari DOC, dari masa pulet tadi, ayam itu divaksin, jadi nanti waktu dia masa produksi, waktu dia masa besarnya, ayam tadi mempunyai imun dan kekebalan, sehingga apabila cuaca jelek, kemudian lingkungan dibanjiri oleh banyak virus ataupun bakteri, si ayam tadi sudah memiliki kekebalan dalam dirinya sendiri, dalam tubuhnya, sehingga dia bisa menangkal infeksi alam, baik itu virus, bakteri yang ada dari luar, sehingga ayam tadi tidak sakit. Oke, kita akan bahas dulu vaksin. Tadi saya jelaskan apa itu yang disebut vaksin. Vaksin itu mikroorganisme, baik itu berupa virus, bakteri yang dimatikan atau yang dilemahkan. Dibikin dia vaksin, disuntikan ke ayam, dia menyebabkan infeksi buatan dan menggertak terbentuknya antibodi ataupun imunitas.
sehingga ayam itu akan menjadi kebal ketika penyakit sungguhan itu datang. Gitu konsep vaksin ya. Itu yang pertama. Kemudian kita akan bahas bagaimana kita mengukur keberhasilan vaksinasi. Kita sudah suntikan kepada ayam, unggas ataupun ternak komersil. Bagaimana dia bisa berhasil untuk menangkal penyakit yang datang dari luar ketika dia setelah berproduksi ataupun setelah dia besar nantinya. Ada 4 metode di dalam keberhasilan mengukur tolak ukur keberhasilan dari vaksinasi ini. Yang pertama itu metodenya adalah materi. Materinya ada 2 di sini. Yang pertama itu vaksinnya, kemudian materinya ada ayam ataupun ternak unggas, tergantung ayamnya mau ayam broiler, ayam pedaging, ataupun ayam layer, ayam petelur, ataupun ayam kampung yang saat ini sangat digemari untuk dikomersilkan. Artinya ayam kampung ini secara tekstur itu lebih ramah terhadap kearifan lokal di negara kita Indonesia. Seperti misalnya pesta adat, ya itu masyarakat kita lebih suka mengkonsumsi daging ayam kampung. Karena bagi mereka dari dulu itu sudah terbiasa dengan konsumsi ayam kampung, sehingga ayam kampung ini banyak sekali sekarang ini untuk saat ini dikomersilkan, artinya dipelihara secara intensif, tidak lagi dilepaskan 2 tahun, 3 tahun baru dipotong, tidak lagi. Sekarang sudah sekitar 2-3 bulan itu ayam kampung itu sudah bisa dikonsumsi. Dan ternyata survei di lapangan itu membuktikan konsumsi ayam kampung sekarang itu lebih diminati dan digemari oleh masyarakat kita di Indonesia. Jadi timbul pertanyaan, kalau digemari tentu ayam kampung tadi akan dipelihara secara intensif, mungkin saja nanti akan dipelihara secara modern. Kalau sudah pemeliharaannya intensif modern, berarti dia akan dikandangkan, dia tidak lagi hidup di habitatnya yang biasa mungkin di ladang ataupun dia berkeliaran, ini sekarang sudah dikandangkan. Ketika dikandangkan, imun kekebalan ayam itu berbeda dengan dia hidup bebas di alam seperti mana biasanya. Berarti ayam kampung tadi juga wajib divaksin. Itu harus divaksin supaya dia kebal terhadap penyakit. Oke, kita bahas dulu satu persatu, yaitu dari materi. Tadi ada 4, ya. 4 tadi keberhasilan vaksin ini agar dia ayam tadi kebal. Itu ada pertama materi, yang kedua nanti ada manusianya, ya. Manusia ini yang melingkupkan nanti keterampilan dia memvaksin, kemudian dia juga attitude melakukan vaksinasi. Yang ketiga dari topik manusia tadi itu pengetahuan atau knowledge-nya tentang vaksinasi. Kemudian yang bagian ketiga, poin ketiga dari keberhasilan vaksinasi itu dipengaruhi oleh metode. Metodenya harus betul. Yang keempat itu milieu. Milieu itu artinya keadaan lingkungan saat melakukan vaksinasi. Kemudian tumbuh kembang ayam itu dipengaruhi juga. Kita bahas dulu topik yang pertama, yaitu metode yang pertama itu materinya. Materinya ada 2 tadi ya. Yang pertama itu adalah vaksinnya, yang kedua manusia, si unggasnya, si ayamnya sendiri. Pertama kita akan bahas tentang vaksin, ya. Vaksin yang kita gunakan itu harus lulus standar uji dan safety. Artinya vaksin yang digunakan itu memang sudah terstandarisasi, baik itu secara lokal yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia, dan juga harus sudah dapat izin berupa ISO. Dia juga harus terstandar internasional. Jadi di Indonesia untuk vaksin unggas itu ada berbagai macam produsennya. Kita ambil satu produsen yang terbesar yang menguasai pasar di Indonesia untuk industri vaksin dan juga sudah ekspor ke Asia, Afrika, bahkan ke Eropa. Kita ambil satu yaitu Medion dengan brand image-nya yang terkenal itu adalah Medivac vaksin bermutu. Kita ambil satu. Jadi vaksin yang diciptakan oleh produsen tadi seperti Medion itu harus lulus standar uji dan safety, jadi dia aman digunakan. Itu penting dulu. Ya, kita sebelum memvaksin ke unggas kita harus memilih vaksin yang betul-betul bermutu, yang berkualitas. Mulai dia dari produksi sampai distribusi ke
toko-toko, poultry ataupun ke farm itu harus terjaga kualitasnya ya. Nanti kita akan bahas secara teknologi industri vaksin Medion sudah tidak ragukan lagi karena sudah menguasai pasar nasional maupun Asia, Afrika dan Eropa. Pertama kita akan kupas tentang materi vaksin. Tentang vaksin ini kita harus melihat langsung dari botolnya ya. Saya kebetulan ada sampelnya. Jadi dari materi vaksin ini yang perlu kita perhatikan adalah vaksin yang kita gunakan itu haruslah tersegel dengan utuh. Artinya ketika dibalikan ya vaksinnya tidak tumpah ya. Nah, kemudian tutupnya masih oke, tersegel. Kemudian dia tidak kadaluarsa, artinya di sana juga ada masa expirednya. Jadi kita lihat di sini, seperti ini masa expirednya itu adalah Desember 2022. Artinya vaksin ini masih bisa digunakan menjelang Desember tahun 2022. Berarti ini vaksin layak. Kemudian kita lihat etiketnya ataupun ini saya ambil contoh Mediva AI ya, avian influenza atau yang sering disebut dengan flu burung. Itu vaksin ini haruslah leafletnya ya, brandnya ini harus masih utuh sehingga peternak yang menggunakan nanti dia tahu ini vaksinnya, oh ini vaksin avian influenza, vaksin flu burung. Jadi tidak salah dalam penggunaan nanti. Kalau etiketnya udah robek, kusam, nggak tahu ini vaksin apa, jangan-jangan nanti salah dalam mengaplikasikannya. Itu yang pertama, ini pengetahuan tentang vaksin ya. Kemudian vaksin ini juga dari segi botol itu bisa kita lihat. Action. Tadi kita sudah bahas ini vaksin yang botol, artinya vaksin inaktif, kill. Saya juga ada salah satu sampel vaksin live ya. Jadi di vaksin live ini perlu kita lihat dari bentuk fisik vaksin. Kita lihat etiketnya nggak berubah ataupun leafletnya nggak berubah, dia masih tersegel dengan baik. Kemudian pelet vaksin di dalam itu tidak kisut, artinya dia masih utuh. Itu menandakan si vaksin tadi tersimpan di tempat yang aman dan dia tidak kena terik sinar matahari langsung. Nah, kemudian ada di sini kadaluarsanya, tanggal expirednya itu harus ada. Jadi vaksin yang sudah kadaluarsa, expired itu tidak layak lagi digunakan. Ya, itu tentang si vaksinnya. Oke. Di sini hal-hal yang merusak vaksin itu kita perlu tahu juga apa itu yang menyebabkan si vaksin tadi rusak. Yang pertama, vaksin ini dia tidak bisa ditaruh di bawah sinar matahari langsung ataupun pemanas yang ada di kandang. Itu tidak bisa. Itu menyebabkan si vaksin rusak. Karena si vaksin tadi, saya akan jelaskan. Ini ada dua jenis vaksin. Yang satu disebut vaksin aktif. Yang ini adalah vaksin inaktif. Vaksin aktif ini yang disebut dengan live, artinya dia vaksinnya, virus tadi itu hanya dilemahkan. Dia tidak dimatikan, dia dilemahkan. Jadi begitu dia dilarutkan, divaksinkan ke ayam, dia akan menyebabkan infeksi buatan, dia akan menggertak pembentukan antibodi. Sedangkan vaksin kill ini dia virusnya sudah dimatikan, dia sudah mati, dia sudah kill, mati. Jadi dia inaktif di sini. Jadi dia disuntikan kepada ayam. Kalau ini tadi dia mampu menggertak pembentukan antibodi itu 2-3 minggu dia sudah membentuk antibodi ataupun kekebalan pada ayam. Kalau yang kill dia lebih lama sedikit pembentukan antibodinya. Dia sampai 2-3 minggu itu belum maksimal. Dia biasanya pembentukan antibodi yang maksimal dia di 4 minggu. Artinya dia membutuhkan waktu lebih kurang 1 bulan untuk membentuk kekebalan antibodinya. Nah, inilah perbedaan dua. Yang satu live, yang satu kill. Jadi sampai sini mungkin kita sudah paham apa itu vaksin. Vaksin itu virus yang dilemahkan ataupun virus yang dimatikan, yang apabila disuntikkan kepada ayam dia mampu menyebabkan infeksi buatan, dia mampu menggertak pembentukan antibodi. Itulah yang disebut dengan vaksin ya, sampai sini ya. Lanjut penyimpanannya. Ini vaksin harus disimpan di dalam suhu yang
ideal. Suhu ideal penyimpanan vaksin itu adalah 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Jadi saat penyimpanan apakah dia boleh disimpan di freezer? Tidak boleh. Dia boleh disimpan di lemari pendingin ataupun lemari es di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu artinya suhu ideal untuk menyimpan vaksin. Kemudian setelah dia disimpan dengan bagus di suhu lemari es yang stabil, ketika mau ke kandang melakukan vaksinasi, dia haruslah dibawa dengan penyimpanan yang ideal juga. Nah, seperti saya ada medianya, saya akan kasih contoh. Ini namanya marina cooler. Artinya ini seperti termos gitu ya. Jadi dia bisa disimpan. Jadi ketika kita membawa ke kandang, dia posisi vaksin itu haruslah dikelilingi oleh batu es. Nah, ini ada batu es kita kasih. Jadi sangat disarankan perbandingannya antara vaksin dan batu es itu harus batu esnya lebih banyak, es batunya, ya, supaya suhunya tetap stabil. Jadi kita membawanya harus tertutup rapat di sini. Nah, itu cara kita membawanya ke peternakan. Jadi sangat dilarang membawa vaksin dengan menggunakan kantong kresek, dengan koran, itu sangat tidak dianjurkan karena itu akan merusak si vaksin itu tadi. Jadi kita harus membawanya dengan termos yang dia kedap udara di dalam. Kita memberikan es batu yang jumlahnya lebih banyak agar vaksin tadi itu terjamin kualitasnya sampai ke ternak dan tidak terkena matahari langsung. Dia lebih stabil suhu di dalamnya. Nah, itu cara pembawaan vaksin ke kandang. Oke, kemudian kita akan membahas apabila vaksin itu diberikan melalui air minum, dia tidak boleh terkontaminasi oleh bahan-bahan yang bersifat kimia seperti sabun, kemudian ada logam-logam berat di sana, itu tidak boleh. Baik, kemudian kita akan membahas mendistribusikan vaksin sampai ke ternak. Dari proses produksinya sampai ke disuntikkan ataupun diteteskan pada ayam, itu melalui distribusi yang harus betul-betul terjaga. Artinya rantai dingin vaksin tadi itu harus terjaga mulai dari produksinya tadi, artinya itu tanggung jawab dari produsen vaksin, dari pabriknya, kemudian distribusi ke kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, sampai dibawa ke ternak tadi, itu harus betul-betul dijaga rantai dinginnya. Jadi seperti misalnya di pabrik Medion di Bandung, Medivac, saya sudah berkunjung ke sana dan vaksin Medion sudah juga diakui oleh internasional bahwasanya standar rantai dingin pengolahan dari industri vaksinnya ke pelanggan itu sudah diakui, standarnya itu sudah memenuhi kategori standar. Jadi waktu diambil dari pabrik, dibawa oleh mobil kanvas vaksin, itu mobil kanvas vaksin itu mempunyai 2 mesin pendingin, salah satu terhubung kepada mesin mobil. Jadi di saat mobil tadi berhenti, supirnya mungkin melakukan sholat di jalan ataupun makan, hidup mesin yang satu lagi yang di atas box supir. Jadi mesinnya ada 2. Jadi rantai dingin itu selalu diawasi, dan apabila suhu tersebut di dalam mobil kanvas vaksin, mobil pendingin tadi, mobil box kontainer itu suhunya naik dari 8 derajat, apa yang terjadi? Akan berbunyi alarm menandakan itu suhunya tidak ideal. Jadi si teknisi sama supir dia akan menghidupkan mesin cadangan, sehingga dari pabrik sampai ke wilayah seluruh Indonesia, kita ambil contoh dari Bandung dikirimkan melalui rute Sumatera, itu nanti mobil kanvas vaksin itu akan lewat sekali sebulan. Dia akan mampir di Lampung, di Palembang, di Jambi, di Payakumbuh, di Padang, Pekanbaru, kemudian transit lagi di Kisaran, di Sumatera Utara, kemudian transit di Pantai Labu, di Sumatera Utara juga, kemudian transit di Kota Medan, dan terakhir mobil kanvas vaksin ini akan mengantarkan vaksin itu ke cabang Binjai, Sumatera Utara. Dan rantai dingin itu selalu dijaga. Itu kuncinya. Kemudian setelah sampai di kantor cabang ataupun gudang-gudang transitnya Medion, dia nanti akan menyimpan di dalam
lemari es yang sangat besar, ya. Dia akan kurung, dia sudah berbentuk kurung, dia disimpan di sana, suhunya terjaga. Juga dia mempunyai dua mesin, yaitu pertama hidupnya melalui ini listrik PLN, dan apabila listrik PLN mati maka secara otomatis gensetnya akan hidup. Dan itu juga mempunyai alarm. Ketika listrik mati, alarmnya akan hidup. Begitu suhu vaksin tadi melebihi angka 8 derajat ataupun di bawah 2 derajat Celcius, dia juga alarmnya akan berbunyi. Artinya teknisi ataupun karyawan gudang akan langsung mengecek di mana kesalahan, apakah listriknya kurang memadai ataupun segala macam. Itu. Kemudian begitu ada pesanan dari pelanggan ataupun dari peternak membeli vaksin dari Medion, diambillah dari kurung tadi, kemudian dibawa menggunakan marina cooler seperti yang saya bilang tadi. Jadi dia dibawa tidak boleh dengan kantong kresek dibungkus pakai koran, itu sangat tidak dianjurkan. Begitu. Itu kita berbicara tadi tentang rantai dingin ataupun vaksin itu berkualitas atau tidak. Dan sekarang kita sudah mengetahui, kita sudah pelajari itu vaksin. Vaksin itu produksinya seperti itu, distribusinya seperti itu, dan manfaatnya terhadap ayam sudah saya jelaskan tadi. Kita masuk ke materinya yang bagian duanya, yaitu ayam. Vaksinnya ada oke, ayam yang divaksin juga harus oke. Ingat, perlu diingatkan, vaksin itu boleh dilakukan bagi ayam yang betul-betul sehat. Sangat tidak dianjurkan ayam yang sakit divaksin, tidak boleh. Kenapa? Karena vaksin ini dia menciptakan infeksi buatan. Jadi kalau ayam yang divaksin itu tadi tidak sehat, dia akan makin drop kondisinya. Makanya si vaksin tadi disuntikan ke ayam, ayamnya harus sehat. Itu yang perlu dipahami dulu. Karena beda vaksin, beda antibiotik. Kalau antibiotik dia menyembuhkan ayam yang sakit, dan itu bersifatnya infeksi oleh bakteri ataupun mikoplasma ataupun protozoa, parasit, itu bisa memakai antibiotik. Tapi kalau vaksin dia berbeda, dia akan mencetak antibodi kekuatan yaitu 1 bulan ke depan. Jadi ayam itu tidak boleh divaksin dalam keadaan sakit, itu ya. Kemudian setelah kita mengetahui metodenya tadi tentang materi si vaksin dan si ayamnya, sekarang kita masuk ke metode program vaksinnya, kemudian teknik vaksinasinya. Jadi perlu saya sampaikan di sini, agar vaksinasi itu berhasil, kita juga harus mengetahui bagaimana metodenya yang bagus, baik dan benar. Ya, pertama itu kita harus membuat program vaksinnya. Jadi ada kemarin pertanyaan, saya memelihara ayam kampung, saya pelihara sampai umur 60 sampai 90 hari. Apa program vaksinnya yang perlu saya lakukan? Apa jenis-jenis vaksinnya? Jadi vaksin itu akan kebal nanti terhadap penyakit, ya tergantung vaksin yang kita gunakan. Ya, saya ambil contoh di ayam kampung. Jadi waktu ayam kampung masih di brooding tahap awal dari 1 sampai 30 hari, itu di umur 5 hari ataupun 6 hari, itu dia harus divaksin NDIB. NDIB apa itu? Vaksin aktif. Divaksin NDIB, yaitu vaksin ND dia akan kebal terhadap penyakit ND ataupun tetelo, kepala ayam melintir, itu vaksin ND yang harus menyerta antibodi itu. Kemudian IB, ngorok, ya, infeksi pernapasan. Jadi kalau di musim corona ini, sebetulnya kita sekarang lagi sibukkan dengan corona. Corona itu adalah jenis virus corona yang kita mengerti saat ini, yang sedang menghantui seluruh dunia. Di ayam sebetulnya sudah lama virus corona ini sudah sangat menghantui. IB, infectious bronchitis, itu virusnya yang menyerang itu adalah corona. Strainnya coronavirus. Jadi sebetulnya dari ayam kita juga bisa belajar. Ternyata memang setiap virus ini harus mempunyai vaksinnya sendiri. Ya, nanti kita akan menunggu kebijakan pemerintah apakah dengan adanya wabah pandemi corona ini, apakah perlu seluruh bangsa ini masyarakatnya divaksin ya? Nanti kita nunggu keterangan dari Menteri Kesehatan. Ini kita berbicaranya tentang hewan unggas, hewan komersil, ya. Kemudian teknik vaksinasinya. Vaksinasi dia mempunyai
bermacam-macam teknik ya. Jadi saya juga akan sampaikan juga secara detail. Tadi kita sudah membicarakan rantai dingin ya, cara membawa vaksin. Dan saya akan jelaskan. Ini ada 2 jenis vaksin. Ini vaksin aktif. Tadi saya jelaskan contohnya di ayam kampung. Waktu umur 5 hari kita memvaksin NDIB ya, 2 virus vaksin yang dalam satu vial ini kita vaksin. Berarti dia akan menggertak antibodi ND sama IB ya. Dia akan kebal terhadap penyakit ayamnya yang ngorok, penapasan sama kepalanya terpelintir, tetelo ya kalau bahasa lokal bangsa Indonesia. Ya, kepalanya terpelintir. Itu ayamnya akan kebal. Kita vaksin di umur 5 hari. Sekalian kita jalankan dengan ini, kita aplikasikan, dilarutkan dia dengan larutan kelapa. Ini larutannya. Kita larutkan ke dalam ini. Kemudian nanti kita teteskan. Tetesnya bisa di mata ayam, bisa di hidung, bisa melalui mulut. Kita pilih salah satu. Yang penting aplikasinya harus benar. Kalau di mata, dia begitu diteteskan, dia harus sampai ayam itu mengedip. Dan dia akan menggertak antibodi yang ada di dekat mata. Begitu juga dicekok. Itu bisa aplikasinya. Tapi kalau yang kill, dia harus disuntikan subkutan di bawah kulit, di bawah leher. Nanti di beberapa nanti kita akan rilis lagi videonya untuk teknik vaksinasi yang subkutan ataupun intramuskuler. Nah, jadi waktu 5 hari pada ayam kampung ini harus divaksin dua-duanya. Yang satu ditetes mata ataupun tetes mulut, yang satu diinjeksi di bawah leher. Dan umur 11 hari dia divaksin gumboro ya. Dan dia divaksin gumboro. Gumboro ini virus yang menyebabkan sebetulnya kematian tinggi pada anak ayamnya, pada DOC ataupun kulen. Jadi kita wajib vaksin di umur 11 hari dengan gumboro. Nanti di umur 17 ataupun 18 hari kita mengulangi vaksinasi ND Lasotan ya, vaksin ND Lasotan. Kemudian di umur 30 hari kita mengulangi lagi vaksin Lasotan, karena yang paling rawan di peternakan ayam kampung komersil itu adalah ND-nya, kepala terpelintir ya. Dan bisa saja di umur 30 hari kita juga double pelaksanaan vaksinnya. Lasotannya ditetes di mulut, kemudian kita melakukan vaksinasi cacar ataupun pox dengan aplikasi tusuk sayap. Nanti untuk aplikasi cara memvaksin nanti di video selanjutnya nanti kita akan kasih tahu cara dan tekniknya. Kita bahas dulu ini program vaksinnya. Itu tadi di program vaksin, kemudian teknik memvaksinasinya, umur program vaksin itu yang paling penting. Jangan salah menentukan hari kapan dia harus divaksin. Nah, karena vaksin gumboro apalagi kenapa kita vaksin di umur 11 hari? Karena waktu sebelum 11 hari di umur 6 hari, 7 hari itu maternal antibody kekebalan yang diturunkan oleh induknya itu masih tinggi. Makanya idealnya di umur 11 hari. Seperti itu ya. Itu tentang teknik vaksinasinya. Kemudian kalau kita nyuntik kill di sukutan, itu jarum suntik yang kita gunakan itu haruslah betul-betul steril. Itu alat suntik yang digunakan itu semuanya harus disterilisasi, direbus ya. Jarum yang digunakan juga nggak boleh tumpul, dia harus steril, juga harus direbus di dalam air mendidih ya selama 5-10 menit di dalam air mendidih. Nah, itu tentang ini teknik vaksinasinya ya. Kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya, itu metode. Metode itu artinya kita begitu datang ke kandang, tekniknya udah bagus semua, metodenya juga kita harus perhatikan ya saat penyuntikan untuk ayam. Kemudian itu tadi sudah saya jelaskan materinya, kemudian metode, kemudian sekarang kita masuk yang kelompok ketiganya, manusia. Jadi apa kaitannya dengan manusia? Pertama, keterampilan dia memvaksin, dia juga harus terlatih. Artinya vaksin apabila sudah dilarutkannya aktif, dia harus habis menjelang 2 jam, dia harus sudah habis. Sedangkan yang kill begitu dia di towing, ya towing itu artinya suhu si vaksin tadi kan di penyimpanan 2-8 derajat, dia harus dinaikkan suhunya sampai suhu ruangan kamar, yaitu 24 derajat Celcius. Jadi dia sudah bisa disuntikkan ke ayam. Jadi yang melakukan vaksinasi ini juga harus memiliki keterampilan, dia pandai. Jangan sampai nanti dia menyuntik itu kena ke saraf ataupun ke tulang leher, ayamnya pasti mati langsung. Ya, jadi dia harus mempelajari keterampilan
Kemudian yang keduanya, di manusianya ini yang melakukan vaksin itu, attitude-nya harus bagus. Attitude itu artinya perilakunya. Dia harus memvaksin semua ayam yang ada di satu flock itu, tanpa terkecuali. Karena kalau ada ayam yang tidak tervaksin, ini akan menyebabkan masalah nanti kemudian hari. Kemudian dia memegang si ayam tadi juga tidak kasar ya, karena itu attitude juga perlu diperhatikan. Karena kalau dia kasar, ayamnya stres, nanti drop kondisi ayamnya karena divaksin. Kemudian pengetahuan dia tentang vaksinasi ini juga harus tinggi. Dia mempunyai jam terbang, artinya pengetahuan dia memvaksin. Karena kondisi ayam seperti ini, dia layak untuk divaksin. Jangan nanti ayam yang sakit juga divaksin, itu akan menimbulkan masalah. Ingat ya, sekali lagi saya tekankan, vaksin hanya boleh dilakukan untuk ayam yang sehat, betul-betul sehat. Ya, pengetahuan tadi, tukang vaksinnya tadi yang melakukan vaksin, itu pengetahuannya bisa ditingkatkan melalui dia sering melakukan seminar, ikut seminar, ataupun dia di training gitu ya, ataupun dia menyaksikan video ini juga, dia juga mempunyai pengetahuan ataupun knowledge, walaupun secara prakteknya belum mengetahui, tapi nanti kita akan rilis lagi yang untuk praktek. Kemudian yang keempat poinnya, tadi sudah ada materi, metode, kemudian manusianya, ya. Yang keempat itu milieu. Jadi tadi keberhasilan vaksinasi itu dipengaruhi oleh 4M ya, ingat ya. Metode, materi, metode, manusianya, dan yang terakhir ada milieu. Milieu itu artinya keadaan lingkungan. Jadi metodenya sudah bagus, ya, materinya bagus, manusianya bagus, tapi kalau lingkungannya tidak bagus juga tidak menyebabkan vaksinasi yang kita lakukan itu berhasil. Jadi lingkungan juga perlu diperhatikan. Apa itu lingkungan? Lingkungan itu mempengaruhi ini biosecurity. Kebanyakan kita beternak itu, kalau kita kasih tahu misalnya sebagai praktisi peternakan ataupun perunggasan, konsultannya, yang namanya ternak itu harus bersih. Kadang peternak juga bilang, namanya ternak mana mungkin bersih, dia kan ada kotoran, ya, jelek ya, segala macam kondisi lingkungannya. Maksudnya bersih di lingkungan peternakan itu artinya kita mengurangi bakteri atau virus itu berkembang di lingkungan peternakan itu. Ya, kalau pupuknya, kotorannya, fesesnya kalau udah banyak numpuk ya kita bersihkan, ya. Yang namanya ternak juga harus bersih gitu. Kemudian bagaimana kita membuat biosecurity, artinya kita men-set lingkungan peternakan itu jauh dari infeksi ataupun perkembangbiakan virus dan bakteri di lapangan. Ya, bisa kita melakukan semprot kandang, kemudian kita membatasi tamu yang dari luar ke dalam yang bisa saja membawa bibit penyakit virus ataupun bakteri. Kemudian kita harus memakai seragam ke kandang yang sama gitu. Jangan seragam dari luar, dari ternak lain kita bawa, ternak itu dia akan membawa penyakit dari ternak yang kita kunjungi sebelumnya. Seperti itu. Kemudian lingkungan itu juga pengaruh, misalnya pakan yang diberikan itu pengaruh pakan, apakah dia berjamur. Kalau pakan berjamur ya vaksinasinya juga nggak akan maksimal gitu. Kemudian lingkungan, misalnya keadaan pancaroba ya, dia akan menyebabkan imunosupresan, artinya dia kekebalannya turun. Tapi kalau vaksinasi benar, pakannya benar, lingkungannya nggak benar gitu ya, kondisi cuaca ya, namanya di Indonesia ada musim panas, musim hujan, tapi ya mudah-mudahan ayamnya akan selamat nanti. Itu yang perlu diketahui. Dan satu lagi, saat vaksinasi, sebelum vaksinasi, saat vaksinasi, dan setelah vaksinasi itu harus diperhatikan. Sebelum vaksinasi, ayam harus sehat. Kemudian berilah ayam tersebut multivitamin seperti anti stres ya, vita stres. Kemudian saat vaksinasi, dia harus diberikan juga vitamin ya. Setelah H-1 setelah divaksin, dia diberikan paracetamol ya, paracetamol dengan combine dengan sorbitol seperti Paramed misalnya, itu dia harus minum itu selama 3 hari, karena begitu ayam divaksin dia akan demam, dia akan kondisinya terganggu, dan paracetamol tadi akan bersifat analgesik yang meredam kondisi demamnya tadi. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita sudah melakukan vaksinasi yang benar melalui semua metode dan materinya sudah benar. Vaksin yang kita gunakan juga tidak diragukan produktivitasnya. Selanjutnya kita baru perbaiki manajemennya.
Jadi kalau vaksin yang gagal, jangan dianggap vaksinnya yang tidak bagus. Berarti manajemen kita juga harus bagus. Jadi di edisi selanjutnya nanti saya akan menceritakan bagaimana cara beternak dengan manajemen yang bagus. Itu dari saya untuk pengetahuan vaksin dan vaksinasi hari ini. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang manajemen pemeliharaan. Apakah ayam kampung, ayam broiler, ayam layer, ataupun ayam telur, ataupun ayam kelasan, ayam pejantan. Nanti kita akan bahas lagi di lain kesempatan. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa berbagi untuk kita semua. Karena kita tahu kondisi pandemi corona kemarin menyebabkan kondisi ekonomi lumpuh. Dan yang akan bisa bertahan ke depan adalah masalah sektor pangan, baik itu pertanian, peternakan, daging unggas, telur. Jadi inilah kesempatan kita untuk mulai melirik bisnis peternakan. Ya, jangan lupa kita untuk selalu inovatif, berubah. Ada lahan kita manfaatkan untuk bisnis peternakan. Ayam kampung, bisa saja ayam petelur ataupun ayam kelasan, ayam jantan. Itu dari saya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam peternakan Indonesia. Semangat!